Halo teman-teman. Teman-teman mungkin banyak yang udah mencoba hobi FPV gitu. Saya udah menjelaskan dari awal bahwa untuk menjalani hobi yang ribet dan mahal, kalau buat saya ini ribet dan mahal gitu. Tapi saya seneng gitu karena kalau kita dengan hobi kita membuat kita enjoy gitu kan. Nah, langkah pertama yang saya sampaikan di video saya adalah teman-teman udah bisa memilih radio transmitternya gitu. Teman-teman itu pilih tergantung kesenangan masing-masing. Kemudian Google itu sangat sensitif juga. Google itu saya masih pakai analog, belum pakai digital karena saya cocok pakai ini gitu. Saya udah ngerusakin patsak, isin itu yang udah rusak ya udah lewat ke setelah, karena patsak saya rusak saya ganti ini. Tapi untuk milih ini saya nggak bisa merekomendasikan, itu tergantung, itu sangat personal sih. Masalahnya kaitannya ini di Google itu kan mata teman-teman sama mata saya itu beda gitu. Jangankan Anda dan saya sendiri aja mata kiri dan kanan saya nggak sama. Teman-teman ini coba lihat mata kiri dan mata kanan Anda nggak sama, wanita juga sama kiri sama kanan beda kan. Sorry Jok. Gini, saya perkenan selanjutnya karena teman-teman udah latihan di simulator gitu kan, latihan drone FPV di simulator. Saya juga udah buatkan playlistnya dari video yang paling mudah, latihan paling mudah sampai bertahap ke yang intermediate sampai yang advance gitu ya. Jadi bertahap gitu belajarnya gitu. Itu latihan di simulator adalah metode yang paling efisien, paling murah untuk kita menggeluti hobi ini. Nah, perkenan selanjutnya saya akan membuat playlist yang isinya video-video untuk merakit drone gitu. Karena bagaimanapun kita harus bisa ngerakit dan betulin sendiri ketika terjadi kerusakan. Karena bagaimanapun kalau yang namanya drone hobi, drone freestyle, drone racing itu kita tidak bisa menghindari crash. Crash itu tidak terhindarkan gitu. Saya udah sampaikan juga bahwa kalau hobi drone ini adalah hobi permainan kesalahan, game of errors gitu. Jadi permainan kita akan seiring peningkatan kualitas permainan kita, maka kita akan makin jarang crash. Tapi selama kita masih belajar, kita tetap akan crash. Saya juga sering banget crash gitu. Nah, perkenan untuk video pertama di playlist ini, saya ingin menjelaskan bagian-bagian apa saja yang gear apa saja yang perlu teman-teman tahu tentang drone gitu. Yang pertama itu frame. Ini frame gitu ya. Ini frame teman-teman. Ini frame-nya gitu. Frame itu macam-macam. Nanti teman-teman akan menentukan frame mana yang paling cocok gitu, dari beratnya, dimensinya, segala macamnya. Ini yang TBS Source One lebih berat daripada Mark IV saya, dan saya merasa ini agak ringan dibanding ini ya. Saya lebih cocok ini gitu. Tapi teman-teman nanti akan merasakan sharing di grup gitu kan, nanya-nanya ke teman-teman kira-kira yang mana ya. Kalau dirasakan cocoknya saya ini gitu. Kecocokan tiap orang tuh beda. Saya contohkan kayak tenis lah, misalnya Rafael Nadal sama Roger Federer itu raketnya beda. Rafael Nadal pakai babolat, Roger Federer pakai ini Wilson Pro Staff dari dulu gitu, dan dua-duanya bisa jadi juara gitu walaupun beda gitu. Nah itu jadi frame itu juga tergantung kecocokan. Pertama itu frame gitu, yang kedua motor dinamo gitu. Dinamo kita lebih sering menyebutnya motornya sih. Motornya juga macam-macam, ada tergantung KV-nya, ada kekuatannya, baterainya bisa 4S, bisa 6S, macam-macam. Ini dinamo atau motor ini ya teman-teman ya. Kemudian setelah frame, motor, kemudian ini di sini saya pakai FC Stack flight controller. Flight controller stack itu maksudnya udah sama ESC yang bawahnya. Flight controller ibaratnya kalau di komputer itu kayak motherboard lah gitu. Motherboardnya yang mengatur kita, yang ngatur perintah segala macam dari kita itu motherboard. Nah kalau di drone itu disebutnya flight controller, jadi kontrol penerbangan gitu. Kemudian di bawahnya ESC itu electronic speed controller, dia yang mengatur kecepatan yang didistribusikan ke motor. Nanti kecepatannya berapa itu dari ESC dapat perintahnya dari motherboardnya, dari flight controllernya gitu. Kemudian setelah itu apalagi, ini kamera. Ini kamera FPV-nya karena saya masih pakai analog gitu. Jadi kamera juga kamera analog. Ini saya yang ini gitu, yang bawah.
Nah, ini kamera yang atas action cam, saya pakai GoPro Hero 7. Yang teman-teman lihat di video-video penerbangan yang bagus, umumnya itu diambilnya dari action cam-nya gitu, yang atas, bukan yang bawah gitu. Yang bawah itu hanya untuk dilihat pilot, bisa juga ditampilkan, tapi umumnya yang ditampilkan untuk konsumsi publik yang untuk hiburan tuh yang action cam-nya. Walaupun sekarang ada Google yang digital gitu, tapi orang lebih seneng, saya perhatikan lebih seneng menggunakan action cam karena lebih bagus kualitas gambarnya. Mungkin teknologinya action cam masih lebih depan dibanding teknologi kamera FPV gitu. Itu kamera ya, kameranya saya pakai 2 kamera ini. Jadi kamera FPV-nya, terus kamera buat action cam-nya, buat bikin video yang ditampilkan gitu. Kemudian ini VTX ini, yang ini saya pakai Isin yang murah, yang 300 ribuan kalau nggak salah. Ini VTX itu video transmitter yang mendistribusikan. Jadi dari kamera dia masuk ke ini dulu, ke flight controller, kemudian dikirimkan ke Google kita, Google Pilot yang lihatnya itu dipakai ini, dari ini dikirimkan sinyalnya pakai VTX ini saya pakai Isin. Nah, banyak ini juga macam-macam varian untuk setiap gear, itu banyak sekali. Motor banyak, kemudian ini frame-nya juga banyak, variasinya banyak sekali. Ini juga FC Stack banyak gitu. Saya juga udah pernah coba Mamba, iFlight, T-Motor, Isin, udah banyak yang saya coba gitu. Saya kemarin cocok pakai Mamba Stack gitu. Mamba Stack juga versinya banyak gitu. Itulah kenapa kalau di hobi drone itu teman-teman perlu sharing di grup gitu. Oh ya, satu lagi yang belum itu, yang buat menghubungkan antara drone sama remote kita. Saya kan dijelaskan di video saya bahwa teman-teman perlu milih dulu ya radionya, radio apa, dan sistem koneksinya antara remote sama drone-nya gitu. Saya sendiri pakai ILRS ini. Jadi saya pakai ini receiver-nya juga pakai receiver ILRS. Ini kelihatan ininya doang, antenanya doang di dalam. Nanti saya tunjukkan di gambar itu ya. Gitu. Jadi itu bagian-bagiannya gitu yang perlu teman-teman ketahui dulu untuk awal perkenalan di playlist ini ya gitu. Untuk radio saya memang kesulitan juga menjelaskan video transmitter atau radio yang paling bagus apa ya. Ya itu asli tergantung selera dan metode penerbangan kita. Terbang kita senang jauh, apa kalau jauh mungkin pakai TBS. Untuk sekarang paling bagus itu pakai TBS. Walaupun ILRS juga range-nya juga nggak kalah jauh lah sama TBS gitu. TBS juga udah ngasih ini. Kalau pakai FR Sky dulu, FR Sky saya masih sering lossingnya kalau jauh, tapi kalau dekat dia baik-baik aja. Ini yang Price Sky. Price Sky juga remote-nya macam-macam, banyak banget gitu. Terus itu juga receiver-nya juga banyak banget. Variannya banyak sekali gitu. Nah, itu perkenalannya untuk playlist ini ya. Nanti saya pengen jelaskan bagaimana cara untuk merakit satu persatunya gitu. Ini untuk teman-teman ketahui aja untuk perkenalan di playlist ini. Jadi yang perlu teman-teman tahu, bagian-bagian drone adalah pertama frame, kemudian ini flight controller, kemudian electronic speed controller ESC, kemudian kamera, kemudian ini VTX itu video transmitter yang mendistribusikan ke Google gitu. Nah, demikian yang saya ini untuk perkenalan untuk merakit drone. Nah, kalau teman-teman kalau ada masukan gitu atau ada pertanyaan, jangan sungkan tulisan dalam komentar. Nanti teman-teman yang lain yang lebih tahu dari kita, misal ada Catri, ada Om Jla, ada Om Diko, ada banyak Mang Sogo itu bagus gitu. Bisa tanya-tanya gitu. Terima kasih teman-teman. Selamat akhir pekan. Awesome.